Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi di channel YouTube aku. Bantu saya bangun channel ini dengan menekan tombol subscribe. Siapa di sini yang doyan nonton drakor? Sudah pasti nggak asing sama yang namanya jajangmyeon atau mie hitam ala Korea yang terbuat dari pasta kedelai hitam. Nah, kali ini aku mau bikin yang versi halalnya. Bahan-bahannya mudah didapat dan yang paling penting bikinnya juga simple. Nggak butuh waktu lama, asal ada bahannya semua pasti bisa buat. Nah, untuk bahan utamanya di sini aku pakai daging ayam. Ini aku pakai setengah kilo atau 500 gram ya teman-teman. Nah, ini aku pakainya yang bagian paha supaya rasanya itu gurih. Ini kalau nggak suka ayam boleh diganti udang atau cumi, atau pakai daging juga boleh ya. Terus bahan yang kedua yang nggak boleh di skip, ini yang paling penting ya teman-teman. Aku pakai cunjang atau pasta kedelai. Ini 100 gram. Aku belinya di toko oren. Untuk link pembeliannya ini aku akan tulis di kolom deskripsi ya. Jadi ini pasta kedelai, ini mirip sama kecap, tapi ini bukan kecap ya teman-teman. Ini teksturnya lebih kental. Dan ini juga pasta kedelainya juga sudah halal. Atau kalian bisa pakai yang merek ini ya. Ini merek Mama Suka. Ini yang jajangmyeon saus ya teman-teman. Ini biasanya ada dijual di supermarket. Nah, ini juga yang versi halal ya teman-teman. Jadi sudah ada BPOM-nya juga. Nah, jadi kalian terserah aja mau pakai yang merek mana aja. Ini dua-duanya enak. Kemudian bahan selanjutnya aku pakai minyak wijen. Ini yang nggak boleh di skip juga biar sedap. Pakai saus tiram. Seasoningnya seperti biasa aku pakai gula, garam, kaldu jamur, dan lada bubuk. Terus ada 6 siung bawang putih, 1 buah bombay. Biasa jajangmyeon itu diisi sayuran. Di sini aku pakai 3 buah kentang ya teman-teman. Boleh diganti wortel. Aku juga pakai kul. Ini untuk sayurannya. Boleh diganti sawi. Terus di sini aku pakai mentimun atau pakai zucchini. Aslinya pakai zucchini ya teman-teman, karena nggak ada aku pakai timun aja. Kemudian ada 700 ml air. Pengantalnya aku pakai 2 sendok makan maizena. Dan untuk bahan mie-nya aku pakai mie spaghetti ini aja. Boleh kalian pakai mie kuning yang biasa dijual di pasar ya teman-teman, yang kiloan itu juga boleh. Dan untuk resep lengkap kalian bisa baca di kolom deskripsi ya. Pertama-tama daging ayamnya ini aku mau potong kecil-kecil. Nah, jadi ini daging ayamnya aku pakai yang bagian paha supaya gurih ya teman-teman. Aku juga masukkan kulitnya supaya tambah gurih. Kalau nggak suka kulitnya, ini kulitnya boleh di skip. Aku potongnya kecil-kecil seperti ini. Jadi seukuran dadu ya teman-teman. Selanjutnya kentangnya juga sama, aku potong dadu-dadu kecil seukuran kurang lebih seperti ayamnya teman-teman, biar sama rata. Dan bawang putihnya sama, aku cincang kasar. Dicincang pakai chopper juga boleh. Kalau aku sih manual aja karena cuma sedikit ya. Dan sama 1 buah bawang bombaynya juga aku potong dadu-dadu kecil menyerupai kentangnya ya teman-teman. Demikian juga kulnya, ini aku iris-iris kecil seperti ini. Ini kalau kalian nggak suka sayur, ini kul ini boleh di skip ya. Bahan-bahan sudah semua, ini tinggal kita masak aja. Ini aku panaskan dulu minyak, kurang lebih sekitar 7 sendok makan. Kemudian aku tambahkan 2 sendok makan unsalted butter atau diganti margarin juga boleh. Kemudian ini kita tumis dulu bawang putih dan bawang bombaynya itu sampai wangi. Setelah bawang-bawangannya wangi, ini kita masukkan kentang dan ayam yang sudah kita potong kecil-kecil tadi di awal ya. Nah, ini dimasak sampai kentang dan ayamnya itu mateng. Kemudian jangan lupa masukkan 100 gram pasta kedelai. Nah, ini masukkan semua ya teman-teman. Nah, ini nggak bisa diganti sama kecap ya teman-teman.
Kalau pakai kecap itu rasanya berbeda. Kemudian tambahkan 3 sendok makan saus tiram. Supaya wanginya sedap, aku tambahkan 2 sendok makan minyak wijen. Nah, minyak wijen ini juga penting banget ya teman-teman. Ini supaya wanginya itu harum dan enak. Nah, ini diaduk dulu sampai bumbunya ini rata. Kemudian tambahkan 700 ml air. Nah, ini dimasak sampai airnya mendidih dan kentangnya ini empuk ya teman-teman. Kemudian setelah air mendidih, masukkan sayurannya. Ini aku pakai kul ya, yang sudah aku iris kecil. Dan seasoningnya jangan lupa aku pakai 1 sendok makan garam, setengah sendok teh kaldu jamur, dan setengah sendok teh lada. Dan ada 3 sendok makan gula pasir. Ini dimasukkan semua ya. Dan ini sambil dites rasa ya teman-teman. Jadi kalau ada yang kurang-kurang, bisa ditambahkan seasoning lagi. Kalau aku sini sudah pas. Nah, kalau sudah rasanya mantap sesuai selera, ini sudah mau selesai ya teman-teman. Nah, supaya sausnya ini kental, aku tambahkan 2 sendok makan maizena yang aku larutkan dengan air. Nah, kemudian ini dimasak lagi sebentar sampai sausnya ini sedikit mengental dan meletup-letup ya. Nah, sausnya ini sudah meletup-letup seperti ini dan sudah mengental. Nah, ini udah matang berarti ya teman-teman. Nah, ini teksturnya seperti ini. Jadi tidak terlalu cair, tapi tidak terlalu kental juga. Nah, ini pas ya. Nah, udah deh, ini sudah siap untuk disiramkan ke atas mie spaghettinya ya. Nah, ini mie-nya ini aku nggak pakai semua ya teman-teman. Jadi kalau mau makan aja tinggal direbus. Jadi ini aku pakainya sepertiganya aja. Nah, untuk resepku ini kita perlu mie spaghetti kurang lebih sekitar 450 gram. Jadi ini kan La Fontaine-nya ukuran 225 gram. Jadi aku pakai 2 kotak. Dan untuk topping timunnya di sini aku kupas dulu ya. Nah, terus aku iris-iris tipis seperti ini. Nah, jadi dipotongnya memanjang menyerupai mie seperti ini ya teman-teman. Untuk spagettinya ini tinggal direbus aja. Ini panaskan dulu airnya, tambahkan 1 sendok makan minyak ya supaya tidak saling lengket. Kemudian aku rebus minyak kurang lebih sekitar 75 gram. Untuk porsi 1 kali makan ya teman-teman. Nah, ini direbusnya sampai al dente. Nah, ini direbusnya kurang lebih sekitar 10-12 menitan. Nah, kalau sudah matang, angkat dan tiriskan. Nah, yaudah deh, tinggal ditata di piring. Terus siramkan saus jajangmyeon secukupnya. Topping pakai irisan timun atau zucchini dan ditaburi dengan wijen sangrai. Nah, udah jadi deh, ini dia jajangmyeon atau mie hitam ala Korea yang sudah aku buat hari ini. Kalau kalian suka dengan videoku ini, jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe channel YouTubeku. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya untuk dapetin notifikasi video-video aku yang terbaru. Nah, gimana teman-teman, bikinnya gampang banget kan? Asal ada bahannya, semuanya pasti bisa buat. Ini tuh cocok banget dijadikan untuk ide bekal. Dan rasanya itu enak, walaupun asalnya dari Korea ya. Tapi mie ini enak banget, cocok banget untuk lidah kita yang asli orang Indonesia. Jadi kan biasa masak-masakan Korea itu aneh ya di lidah kita. Tapi kalau yang ini enggak sih. Jadi rasanya tuh lebih cenderung ke manis, gurih. Dominan rasanya tuh seperti kayak kecapan gitu. Pokoknya ini enak banget. Jadi tunggu apa lagi? Silahkan recook resepku kali ini. Ini bisa juga dijadikan untuk ide jualan ya teman-teman, mumpung belum banyak yang jual. Dan satu resepku ini menghasilkan 5-6 porsi makan. Dan ini juga resep yang aku pakai untuk bahan jualan aku ya teman-teman. Nah, sekian dulu untuk video berbagi resep masakanku hari ini. Sampai ketemu di video masak-masak yang berikutnya. Terima kasih sudah menonton dan selamat mencoba.